Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat datang kembali di segmen Renungan Malam. Kita sudah melewati satu hari penuh dengan segala suka dan dukanya. Malam ini kita akan menutup hari dengan mengingat satu janji yang bisa membuat hati kita tenang. Tuhan berjalan di depan kita dan menyertai kita. Firman hari ini kita ambil dari Ulangan 31 khususnya ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Malam ini kita akan membedah janji ini dan membiarkan hati kita dipenuhi damai sebelum tidur. Sahabat terkasih, Musa sedang menyiapkan Yosua menggantikannya memimpin bangsa Israel. Perjalanan ke depan penuh tantangan, menyeberangi sungai Yordan, berperang, menempati negeri asing. Pesan ini diucapkan Musa bukan hanya untuk Yosua, tapi untuk seluruh bangsa, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang memimpin, bukan manusia semata. Sama seperti Israel waktu itu, kita juga sering menghadapi wilayah baru dalam hidup, tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tuhan berjalan di depanmu, artinya Dia sedang berada di masa depan sebelum kita sampai. Dia bukan hanya memberi peta, tapi menjadi pemandu. Sama seperti seorang guide gunung yang naik lebih dulu untuk memastikan jalannya aman. Kaitan malam ini, saat kita memikirkan besok, pekerjaan, ujian, masalah keluarga, masalah keuangan, mari kita ingat, Tuhan sudah ada di besok sebelum kita bangun pagi nanti. Dia menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu personal, bukan sekedar konsep. Dia tahu detail hidup kita, mendengar doa kita, dan hadir dalam keheningan. Ada seorang mahasiswa yang sedang menjalankan sidang skripsi, berkata, "Saya tidak sendirian di ruangan itu. Saya tahu Tuhan bersama saya." Begitu juga malam ini, apapun yang menanti kita besok, kita tidak sendirian. Kesetiaan Tuhan di hidup sehari-hari. Sahabat terkasih, ada seorang teman saya yang bekerja di perusahaan, tapi tiba-tiba mengalami PHK karena memang kondisi perusahaannya ya. Mungkin dia kecewa, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan untuk menolongnya. Sahabat-sahabatnya ataupun saudara-saudaranya mengatakan, "Sudah, terima saja semua pekerjaan, yang penting dapat kerjaan." Tapi dia masih berpikir, bagaimana dengan masa depannya begitu ya. Akhirnya dia mengambil kursus menjahit. Lalu selama 3 bulan dia kursus menjahit, akhirnya dia bisa membuka jahitan di rumahnya. Dan akhirnya dia bisa survive dengan pekerjaannya itu dan bisa mempekerjakan 2 orang. Ya, itu suatu cerita yang bisa menginspirasi kita semua tentunya. Bagaimana Tuhan membuka jalan perlahan-lahan kepada seorang yang meminta hikmat kepadanya. Artinya Tuhan tidak hanya menyertai, tapi menuntun langkah kita tahap demi tahap. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Tidak membiarkan artinya tidak akan membuat kita dikuasai oleh keadaan. Tidak meninggalkan artinya Tuhan tetap bersama kita bahkan ketika kita jatuh. Ada contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf di penjara, Daniel di gua singa, ataupun Paulus di penjara.
Sahabat terkasih, mari malam ini kita renungkan untuk menyerahkan semua kekhawatiran sebelum tidur. Mengingat satu hal yang Tuhan sudah lakukan hari ini, dan tidur dengan keyakinan bahwa besok Tuhan sudah menunggu kita di sana. Mari kita diam sejenak, ambil napas dalam, bayangkan segala bebanmu ada di tangan Tuhan. Rasakan damainya mengisi hatimu. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap langkah yang Engkau pimpin. Saat kami beristirahat malam ini, kami mau percaya bahwa Engkau sudah ada di hari kami esok. Singkirkan rasa takut, tenangkan hati kami, dan biarkan kami tidur dengan damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau renungan malam ini menguatkan hatimu, silakan bagikan ke keluarga atau teman-temanmu supaya mereka juga diberkati. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya setiap malam bisa menutup hari dengan damai lewat renungan dan doa bersama. Sampai jumpa besok malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.